pada Indonesia 57.000 ton emas. The Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa pada 14 November 1963. Inilah perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Inilah perjanjian yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy atau JFK pada 22 November 1963. Dan inilah perjanjian yang kemudian menjadi pemicu dijatuhkannya Bung Karno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Dan inilah perjanjian yang hingga kini tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement di Jenewa, Swiss pada 14 November 1963. Dan inilah perjanjian yang sering membuat sibuk setiap siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan inilah perjanjian yang membuat sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil dari harta ini yang kemudian dikenal sebagai salah satu harta amanah rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah perjanjian yang oleh masyarakat dunia sebagai harta abadi umat manusia. Inilah kemudian yang menjadi sasaran kerja tim rahasia Soeharto menyiksa Subandrio dan kawan-kawan agar membuka mulut. Dan inilah perjanjian yang membuat Megawati ketika menjadi Presiden Republik Indonesia menagih janji ke Swiss tetapi tidak bisa juga. Padahal Megawati sudah menyampaikan bahwa ia adalah Presiden Republik Indonesia dan ia adalah putri Bung Karno, tetapi tetap tidak bisa. Inilah kemudian membuat SBY membentuk tim rahasia untuk melacak harta ini yang kemudian juga tetap mandul. Semua pihak repot dibuat oleh perjanjian ini. Perjanjian itu bernama Green Hilton Memorial Agreement Jenewa. Akta termahal di dunia ini diteken oleh John Fitzgerald Kennedy atau John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, dan William Fokker yang mewakili Swiss. Perjanjian segitiga ini dilakukan di Hotel Hilton Jenewa pada 14 November 1963. Sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961. Intinya adalah pemerintahan Amerika Serikat mengakui keberadaan emas batangan senilai lebih dari 57.000 ton emas murni yang terdiri dari 17 paket emas, dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan Amerika Serikat yang operasionalisasinya dilakukan oleh pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland atau UBS. Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut, Amerika Serikat harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpin yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya, hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden Republik Indonesia siapapun, tetapi ada pada sistem perbankan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden Amerika Serikat sendiri. Akaun khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut yang hingga kini tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali John F. Kennedy dan Soekarno sendiri. Sayangnya, sebelum Soekarno mangkat, ia belum sempat memberikan mandat pencairannya kepada siapapun di tanah air. Malah jika ada yang mengaku bahwa dialah yang dipercaya Bung Karno untuk mencairkan harta, maka dijamin orang tersebut bohong, kecuali ada tanda-tanda khusus berupa dokumen penting yang tidak tahu siapa yang menyimpan hingga hari ini. Menurut sebuah sumber di Vatikan, ketika Presiden Amerika Serikat menyampaikan niat tersebut kepada Vatikan, Paus sempat bertanya kepada Indonesia apakah telah menyetujuinya. Dan kabarnya,
Amerika Serikat hanya memanfaatkan fakta MOU antara negara G20 di Inggris, di mana Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ikut menandatangani suatu kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada keuangan dunia IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Dan konon kabarnya, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan, mungkin bantuan IMF sebesar 2,7 miliar USD dalam fasilitas SDR atau Special Drawing Rights kepada Indonesia pertengahan tahun lalu, merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan. Oleh Bank Indonesia, memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Kalau benar itu, maka betapa nistanya rakyat Indonesia. Kalau benar itu terjadi, betapa bodohnya pemerintahan kita dalam masalah ini. Kalau ini benar, menjadi betapa tak berdayanya bangsa ini, hanya kebagian 2,7 miliar USD, padahal harta tersebut berharga ribuan triliun dolar Amerika. Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah. Aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Nusantara. Setelah masa Perang Dunia berakhir, negara-negara timur dan barat yang terlibat perang mulai membangun kembali infrastrukturnya. Akan tetapi, dampak yang telah diberikan oleh perang tersebut bukan secara materi saja, tetapi juga secara psikologis. Luar biasa besarnya, pergolakan sosial dan keagamaan terjadi di mana-mana. Orang-orang ketakutan perang ini akan kembali terjadi. Pemerintah negara-negara barat yang banyak terlibat pada perang dunia berusaha menenangkan rakyatnya dengan mengatakan bahwa rakyat akan segera memasuki era industri dan teknologi yang lebih baik. Para bankir Yahudi mengetahui bahwa negara-negara timur di Asia masih banyak menyimpan cadangan emas. Emas tersebut akan dijadikan sebagai kolateral untuk mencetak uang yang lebih banyak yang akan digunakan untuk mengembangkan industri serta menguasai teknologi, karena teknologi informasi sedang menanti di zaman yang akan datang. Sesepuh Mason yang bekerja di Federal Reserve atau Bank Sentral di Amerika bersama bankir-bankir dari Bank of International Settlement atau BIS, pusat bank sentral dari seluruh bank sentral di dunia, mengunjungi Indonesia. Melalui pertemuan dengan Presiden Soekarno, mereka mengatakan bahwa atas nama kemanusiaan dan pencegahan terjadinya kembali perang dunia yang baru saja terjadi dan menghancurkan semua negara yang terlibat, setiap negara harus mencapai kesepakatan untuk mendayagunakan kolateral emas yang dimiliki oleh setiap negara untuk program-program kemanusiaan. Dan semua negara menyetujui hal tersebut, termasuk Indonesia. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa emas-emas milik negara-negara timur atau Asia akan diserahkan kepada Federal Reserve untuk dikelola dalam program-program kemanusiaan. Dan sebagai pertukarannya, negara-negara Asia tersebut menerima obligasi dan sertifikat emas sebagai tanda kepemilikan. Beberapa negara yang terlibat diantaranya Indonesia, Cina, dan Filipina. Dan pada masa itu, pengaruh Soekarno sebagai pemimpin dunia timur sangatlah besar hingga Amerika. Merasa khawatir ketika Soekarno begitu mendekat dengan Moskow dan Beijing yang notabene adalah musuh Amerika. Namun beberapa tahun kemudian, Soekarno mulai menyadari bahwa kesepakatan antara negara-negara timur dengan barat, bankir-bankir Yahudi dan lembaga keuangan dunia tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Soekarno mencium persekongkolan busuk yang dilakukan para bankir Yahudi tersebut yang merupakan bagian dari Freemasonry. Tidak ada program-program kemanusiaan yang dijalankan menggunakan kolateral tersebut. Soekarno protes keras dan segera menyadari negara-negara timur telah ditipu oleh bankir internasional. Akhirnya, pada tahun 1963, Soekarno membatalkan perjanjian dengan para bankir Yahudi dan mengalihkan hak kelola emas-emas tersebut kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Ketika itu Amerika sedang terjerat utang besar-besaran setelah terlibat dalam Perang Dunia. Presiden JFK menginginkan negara mencetak uang tanpa utang. Karena kekuasaan dan tanggung jawab Federal Reserve bukan pemerintah Amerika, melainkan dikuasai oleh swasta yang notabene-nya bankir Yahudi. Jadi apabila pemerintah Amerika ingin mencetak uang, maka pemerintah harus meminjam kepada para bankir Yahudi tersebut
dengan bunga yang tinggi sebagai kolateral. Pemerintah Amerika kemudian melobi Presiden Soekarno agar emas-emas yang tadinya dijadikan kolateral oleh bankir Yahudi dialihkan ke Amerika. Presiden Kennedy bersedia meyakinkan Soekarno untuk membayar bunga 2,5% per tahun dari nilai emas yang digunakan untuk mulai berlaku 2 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Setelah dilakukan MOU sebagai tanda persetujuan, maka dibentuklah Green Hilton Memorial Agreement di Geneva, Swiss yang ditandatangani Soekarno dan John F. Kennedy. Melalui perjanjian itu, pemerintah Amerika mengakui emas batangan milik bangsa Indonesia sebesar lebih dari 57.000 ton dalam kemasan 17 paket emas. Melalui perjanjian ini, Soekarno sebagai pemegang mandat terpercaya akan melakukan reposisi terhadap kolateral emas tersebut, kemudian digunakan ke dalam sistem perbankan untuk menciptakan fractional reserve banking terhadap dolar Amerika. Perjanjian ini difasilitasi oleh Tripartite Gold Commission, dan melalui perjanjian ini pula kekuasaan terhadap emas tersebut berpindah tangan ke pemerintah Amerika. Dari kesepakatan tersebut, dikeluarkanlah Executive Order bernomor 11.110 ditandatangani oleh Presiden JFK yang memberi kuasa penuh kepada Departemen Keuangan untuk mengambil alih hak menerbitkan mata uang dari Federal Reserve. Apa yang pernah dilakukan oleh Franklin, Lincoln, dan beberapa presiden lainnya agar Amerika terlepas dari belenggu sistem kredit bankir Yahudi juga diterapkan oleh Presiden JFK. Salah satu kuasa yang diberikan kepada Departemen Keuangan adalah menerbitkan sertifikat uang perak atas koin perak, sehingga pemerintah bisa menerbitkan dolar tanpa utang lagi kepada Bank Sentral atau Federal Reserve. Tidak lama berselang setelah penandatanganan Green Hilton Memorial Agreement tersebut, Presiden Kennedy ditembak mati oleh Lee Harvey Oswald. Setelah kematian Kennedy, tangan-tangan gelap bankir Yahudi memindahkan kolateral emas tersebut ke International Collateral Combined Account for Global Debt Facility di bawah pengawasan OITC atau The Office of International Treasury Control, yang semuanya dikuasai oleh bankir Yahudi. Perjanjian itu juga tidak pernah efektif hingga saat Soekarno ditumbangkan oleh gerakan Orde Baru yang didalangi oleh CIA yang kemudian mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sampai pada saat Soekarno jatuh sakit dan tidak lagi mengurus aset-aset tersebut hingga meninggal dunia, satu-satunya warisan yang ditinggalkan yang berkaitan dengan Green Hilton Memorial Agreement tersebut adalah sebuah buku bersandi yang menyembunyikan ratusan akun dan sub-akun yang digunakan untuk menyimpan emas yang terproteksi oleh sistem rahasia di Federal Reserve bernama The Black Screen. Buku itu disebut buku maklumat atau The Book of Code. Buku tersebut banyak diburu oleh kalangan lembaga keuangan dunia, para sesepuh Mason, para petinggi politik Amerika dan intelijen serta yang lainnya. Keberadaan buku tersebut mengancam eksistensi lembaga keuangan barat yang berjaya selama ini. Sampai hari ini, tidak satu rupiah pun dari bunga dan nilai pokok aset tersebut dibayarkan pada rakyat Indonesia melalui pemerintah, sesuai perjanjian yang disepakati antara JFK dan Presiden Soekarno melalui Green Hilton Agreement. Padahal, mereka telah menggunakan emas milik Indonesia sebagai kolateral dalam mencetak setiap dolar. Hal yang sama terjadi pada bangsa Cina dan Filipina. Karena itulah pada awal tahun 2000-an, Cina mulai menggugat di pengadilan distrik New York. Gugatan yang bernilai triliunan dolar Amerika Serikat ini telah mengguncang lembaga-lembaga keuangan dan Amerika dan Eropa. Namun gugatan tersebut sudah lebih dari 1 dasawarsa dan belum menunjukkan hasilnya. Memang gugatan tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan kesabaran yang tinggi, karena bukan saja berhadapan dengan negara besar seperti Amerika, tetapi juga berhadapan dengan kepentingan Yahudi, bahkan kabarnya ada kepentingan dengan Vatikan. Akankah pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Cina yang menggugat atas hak-hak emas rakyat Indonesia yang bernilai ribuan triliun dolar? Terima kasih sedulur-sedulurku telah menyimak, semoga berkenan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu saku dumati.